Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustian Wahyu Ardani, NIM B200-120, kelas C mata kuliah pengauditan manajemen yang diampu oleh Bapak Rosi, akan mempresentasikan tentang audit manajemen kinerja manajerial. Yang pertama yaitu struktur audit kinerja. Struktur audit kinerja yang pertama itu ada tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan, tahap pelaporan, dan tahap penindaklanjutan. Pada tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, tahap pengauditan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi, dan telaah kepatuhan. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan, merupakan tahap yang harus dilakukan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Yang keempat yaitu tahap penindaklanjutan. Tahap penindaklanjutan ini di mana tahap ini didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Selanjutnya, audit kinerja manajerial disoroti dari kemampuan memainkan berbagai perannya secara efektif. Yang pertama yaitu peranan yang bersifat interpersonal. Peranan manajerial yang bersifat interpersonal timbul karena pentingnya manajemen memelihara hubungan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu audit kinerja. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kedua yaitu peranan yang bersifat informasional. Maksudnya yaitu peranan yang bersifat informasional menuntut manajemen memiliki kemampuan yang tinggi untuk memilih informasi yang diperlukan guna mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan manajerial. Yang ketiga yaitu peranan sebagai pengambil keputusan. Peranan selaku pengambil keputusan adalah upaya sadar, sistematik, dan rasional guna menjamin bahwa hal-hal yang terjadi dalam perusahaan bukan karena suatu kebetulan. Yang keempat yaitu peranan selaku wirausahawan. Selaku wirausahawan, para manajer harus mampu antara lain untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, menghadapi persaingan yang sering sangat tajam, menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan bertumbuh dan berkembang, menghadapi tantangan eksternal yang sering menuntut perusahaan memilih strategi yang tepat, meraih keuntungan untuk sebagian dibagikan pada pemodal dan pemilik saham sebagai dividen dan kepada para karyawan dalam imbalan serta sebagai lagi untuk investasi. Penguasaan pangsa pasar yang lebih besar berkat adanya produk yang diminati oleh para konsumen. Yang selanjutnya yaitu mempunyai visi tentang masa depan perusahaan. Yang kelima yaitu peranan selaku perendam krisis. Melalui kemampuan antisipatif yang tinggi, situasi yang potensial menjadi masalah diidentifikasikan secara dini dan dicegah jangan sampai berubah sifat menjadi krisis yang apabila terjadi penanganannya jelas akan menjadi lebih sulit. Yang keenam yaitu peranan selaku pembagi sarana, prasarana, dana, dan daya. Merupakan turisme yang mungkin kedengaran klise bahwa berbagai komponen dan satuan kerja dalam perusahaan memerlukan sarana, prasarana,
dana, dan daya yang digunakan sebagai alat pengemban misi dan menyelenggarakan tugas masing-masing. Yang ketujuh yaitu peranan selaku perunding. Hal-hal yang menjadi bahan untuk dirundingkan bermacam-macam. Perundingannya dengan yang pertama instansi pemerintah, yang kedua pemasok, yang ketiga penyandang dana, yang keempat asosiasi perusahaan sejenis, dan yang terakhir yaitu serikat kerja sebagai wakil karyawan adalah contoh-contoh yang mungkin menonjol. Selanjutnya yaitu audit kinerja dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi manajerial. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga penumbuhan, dan yang keempat pemeliharaan motivasi karyawan, pengawasan, dan penilaian. Penyelenggaraan fungsi perencanaan sebagai sasaran audit. Yang pertama, perencanaan merupakan langkah pertama yang penting dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, suatu rencana harus mampu menjawab 6 pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang sifatnya analitik. Yang keempat, memilih dan menggunakan taktik perencanaan yang dipandang terbaik dengan memperhitungkan hal-hal tersebut di atas. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan fungsi pengorganisasian sebagai sasaran audit. Fungsi pengorganisasian diselenggarakan berdasarkan pandangan yang tradisional. Pandangan tradisional menekankan bahwa organisasi merupakan wadah yang menampung berbagai komponen dan aktivitas perusahaan secara melembaga. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan fungsi motivasi sebagai sasaran audit. Teori motivasi menekankan bahwa terdapat 3 elemen yang harus diperhatikan dalam pemberian motivasi, yaitu yang pertama, upaya yang maksimal dari para pekerja, yang kedua, pencapaian tujuan dan berbagai sarana perusahaan, yang ketiga, pencapaian tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, penyelenggaraan fungsi pengawasan sebagai sasaran audit. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Dalam teori pengawasan, diberikan penekanan kuat pada pandangan yang mengatakan bahwa setiap perusahaan pengawasan tetap diperlukan. Tetapi pengawasan harus bersifat mendidik. Pengawasan yang tepat sangat besar peranannya dalam meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan. Selanjutnya, penyelenggaraan fungsi evaluasi sebagai sasaran audit. Pada umumnya, aspek penilaian dipandang sebagai bagian integral dari fungsi pengawasan. Semua fungsi manajerial memang diperlukan karena akan menghasilkan informasi yang faktual tentang kemampuan para manajer, terutama manajemen puncak, menyelenggarakan berbagai fungsi yang menjadi tanggung jawabnya itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.